Assalam untuk kita semua. Salam persaudaraan seiman untuk kita semua sebagai umat Islam dari manapun sahabat YouTube Santri RJ berada. Pada kesempatan yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kami ingin berbagi tentang kisah Islami, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian keempat. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa dengan diiringi banyak pengikut, Ibrahim meninggalkan Babilonia sewaktu ayahnya memanggil anak-anaknya supaya hadir di rumah Haran untuk pembagian warisan. Kedua anak perempuan Haran masing-masing dijadikan istri bagi dua saudaranya, Ibrahim dan Nahor. Sedangkan anak laki-laki Haran, Lut, memilih ikut bersama Ibrahim. Sebab Ibrahim telah tinggal bertahun-tahun di rumah Haran. Ibrahim sempat mengajak sang ayah untuk meninggalkan penyembahan berhala supaya berangkat bersamanya dalam mengikut kepada Allah. Akan tetapi ayahnya yang merasa lelah terhadap seruan-seruan ini menghendaki Ibrahim pergi meninggalkannya untuk waktu yang lama. Meski dimusuhi oleh ayahnya, Ibrahim masih sempat berdoa memohonkan ampun untuk ayahnya, berjanji dan wujud anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun demikian, peringatan Allah menyadarkan Nabi Ibrahim supaya tidak lagi mendoakan ayahnya, sebab ayahnya itu merupakan orang yang terang-terangan menolak penyembahan terhadap Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah, Lut, serta para pengikutnya meninggalkan rumah Haran untuk berangkat kemanapun Allah perintahkan yang Ibrahim imani. Oleh karena Ibrahim telah berjihad dan berhijrah karena Allah, maka Allah memberkati Ibrahim, serta Allah berjanji akan menghadiahi Ibrahim beserta keturunannya maupun kaum pengikutnya berupa pewarisan negeri yang diberkahi atas semesta alam. Perjanjian ilahi untuk Ibrahim tersebut kelak diwariskan kepada Ishak, yang kemudian diterima Yakub lalu beralih kepada 12 putra Yakub hingga sampai kepada umat Bani Israel. Selain itu, perjanjian langka ini berisi karunia ganda berupa anugerah istimewa di dunia maupun karunia surga di akhirat. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa tatkala menjadi pendatang di negeri Mesir, Ibrahim disambut sebagai tamu kehormatan yang diberi berbagai pemberian, sebab Sarah hendak dijadikan istri oleh Raja Mesir. Lantaran sebelumnya Ibrahim memperkenalkan Sarah yang berparas sangat cantik sebagai saudaranya agar Nabi Ibrahim tidak mendapat celaka di negeri Mesir. Semenjak tinggal di rumah Haran, Ibrahim telah menganggap anak perempuan kakaknya ini sebagai saudaranya sendiri dan sebagai saudara dalam keimanan. Allah menimpakan kemalangan dan azab kepada Raja Mesir tatkala hendak mengambil Sarah ke istana Mesir sehingga Raja Mesir dihalangi untuk menjadikan Sarah sebagai istri. Waktu Raja Mesir tersadar bahwa azab telah ditimpakan akibat Sarah merupakan istri Ibrahim, maka Raja Mesir merasa bersalah karena hendak menikahi wanita yang telah bersuami dan ia merasa takut terhadap Nabi Ibrahim. Sebagai tanda permintaan maaf, Raja Mesir memberi banyak hadiah kepada Ibrahim juga sebuah tanah di Mesir agar Ibrahim tetap tinggal di Mesir. Bahkan ada anak perempuan Raja Mesir, yakni Hajar, telah diserahkan sebagai budak kepada Sarah untuk penebusan atas kesalahan yang hendak diperbuat Raja Mesir. Hajar adalah seorang permaisuri kerajaan Mesir. Walaupun mendapat ajakan untuk menetap di Mesir, atas keimanannya Ibrahim tetap pergi menuju negeri yang Allah wariskan untuknya, yang membuktikan bahwa Ibrahim lebih menaruh kepercayaan terhadap janji Allah dibanding kepada janji manusia. Sewaktu meninggalkan negeri Mesir pula, Ibrahim melepas kepergian rombongan Nabi Lut ke negeri Sadum. Selama menetap di negeri Palestina, Ibrahim menjadi sosok yang terhormat dan dikenal luas di berbagai negeri oleh karena Ibrahim berlaku dermawan terhadap penduduk Kanaan maupun orang-orang asing. Sekalipun Allah berjanji bahwa seluruh negeri Palestina diwariskan untuknya maupun kaum keturunannya sebagai tanah milik, Ibrahim tidak mengusir atau menyingkirkan penduduk yang tinggal di sekitar wilayahnya. Karena Ibrahim mengaku bahwa dirinya hanya pendatang di bumi yang diterima secara baik oleh Allah, sehingga Ibrahim hendak berbuat baik kepada banyak orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Ibrahim menjadi sosok yang amat ramah menyambut para pendatang serta para pengembara yang singgah di rumahnya. Ibrahim juga mengenalkan ajaran iman kepada Allah ketika menerima para tamu dari berbagai negeri. Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menguasai negeri Palestina karena sosoknya memiliki kesetiaan sejati pada Allah serta keimanan kuat.
sehingga ia mampu mempengaruhi penduduk negerinya dengan tidak sedikit pun mengalami pelemahan iman akibat hidup di tengah-tengah mereka. Kaum keluarga Ibrahim dipilih Allah untuk menerima karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi, sebagaimana Allah telah berjanji kepada Ibrahim bahwa ia beserta golongannya, pengikutnya, akan memperoleh berkat serta karunia yang berkenan di dunia, serta anugerah yang kekal di negeri akhirat sebagai upah terbaik untuk hamba-hamba Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa setelah dianugerahi seorang putra dari Hajar yakni Ismail, Ibrahim menerima perintah sunat sebagai jaminan bahwa ia akan memperoleh keturunan dari Sarah. Beberapa waktu setelah bersunat, Ibrahim menerima tamu istimewa yakni 3 sosok malaikat yang berwujud 3 laki-laki. Akan tetapi wujud ketiga malaikat ini berbeda dengan rupa manusia yang selama ini ditemui Ibrahim. Ia pun merasa asing dan segera mempersiapkan jamuan khusus untuk ketiganya. Ibrahim menghidangkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka, lalu para malaikat ini menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ishak akan lahir untuknya dan Yakub disebut sebagai penerus Ishak. Ibrahim terkejut dengan kabar ini, namun ia menyatakan tetap yakin terhadap janji Allah. Sementara itu Sarah merasa heran dan tertawa mendengar kabar ini karena menganggap lucu bagi seorang wanita yang telah berumur tua untuk menimang seorang bayi. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa ketika salah satu malaikat menyampaikan kabar bahwa ada bencana dahsyat yang segera menimpa kaum Lut, Ibrahim yang menaruh belas kasihan terhadap kehidupan banyak orang walaupun orang-orang berdosa, menahan malaikat ini beranjak dari rumahnya seraya memohon kepada Allah memberi kesempatan bertobat untuk orang-orang berdosa tersebut sebelum ditumpas. Malaikat itu menjawab bahwa keputusan ini telah mutlak bagi Allah, oleh karena orang-orang berdosa itu telah diperingatkan oleh Lut, namun orang-orang itu tidak mengubah perilaku keji mereka bagi Allah. Kemudian Ibrahim memohonkan keselamatan untuk Lut beserta orang-orang yang beriman supaya diluputkan ketika azab terjadi. Hal ini dikabulkan untuk seluruh pengikut Lut, kecuali istri Lut. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Ibrahim menyayangi dan mengistimewakan Ishak, anak yang telah lama Allah janjikan sebagai pewarisnya. Hajar dan Ismail merasa cemburu dengan perhatian Ibrahim terhadap Ishak. Kemudian Ibrahim memutuskan agar keduanya tinggal terpisah dengan Ishak supaya tidak ada pertengkaran antara kedua putra Ibrahim. Terlebih Allah telah menyatakan jauh sebelum Ismail dilahirkan bahwasanya Ishak telah tertulis sebagai penerus dan pewaris Ibrahim. Ketika seorang putra Ibrahim telah mencapai usia dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Keimanan Ibrahim yang berhasil melaksanakan ujian-ujian sebelumnya sama sekali tidak berubah ketika menerima perintah ini. Ibrahim mengajak putranya berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia tidak sedikit pun mengeluh ataupun meminta keringanan dari Allah tentang perintah ini, melainkan melaksanakan sebagaimana diperintahkan. Ketika Ibrahim membaringkan sang anak untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang anak. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dengan berkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Pada waktu putranya telah merelakan diri dan Ibrahim bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya. Sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah sebagai wujud hamba yang berbakti dan benar-benar terpercaya bagi Allah. Ibrahim pun mendapati seekor domba besar sebagai kurban pengganti putranya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa atas pengabdian sepenuhnya ini, maka Allah memberkahi Ibrahim dan Ishak termasuk golongan Nabi yang soleh, demikian pula Yakub sebagai penerus. Sehingga Allah mengistimewakan ketiga sosok ini dengan buah tutur dan gelar terbaik di antara umat manusia yang pernah ada. Ibrahim pun masih hidup untuk mendidik cucunya Yakub serta memberkati sang cucu. Sebelum meninggal dunia, Ibrahim bersyukur kepada Allah. Kemudian Ibrahim mengumpulkan putra-putranya untuk mewariskan agama kepada putra-putranya serta kepada Yakub.